Indonesia Belajar ini adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download sementara hanya di Google Play Store. Di iOS-nya menyusul ya. Nah, salah satu program unggulan Indonesia Belajar adalah seminar online seperti yang sedang Bapak Ibu ikuti saat ini. Baik, Bapak Ibu, seminar online malam hari ini menghadirkan Ibu Eli Susanti yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam, Bu Eli. Di-unmute dulu, Pak. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Malam, oke. Selamat malam, Bu Eli. Thank you, Pak Dewa. Iya. Semuanya sehat-sehat semua nih kalau dilihat dari wajah-wajahnya ya. Oke. Kita semua tahu bahwa Ibu Eli ini adalah life coach yang sudah pengalaman membantu menyelesaikan permasalahan hidup banyak orang, yang dialami banyak orang. Ada satu buku Bu Eli yang judulnya Move On. Di sana diceritakan banyak kisah tentang permasalahan hidup yang dibantu diselesaikan juga oleh Bu Eli. Nah, kalau Bapak Ibu punya permasalahan hidup, nah bisa konsultasi tuh sama Bu Eli. Nanti habis setelah acara ini bisa kontak Bu Eli ya. Oke, dan saat ini kita akan membahas mengenai permasalahan hidup kita saat ini. Permasalahan bersama ini, bahkan bukan hanya kita di Indonesia, tapi di dunia, yaitu menghadapi pandemik virus COVID-19. Dan tema malam hari ini adalah masa karantina, keluarga dengan konflik, atau keluarga damai. Nah, sebelum kita mulai, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis chat di room ini, dan nanti saat sesi tanya-jawab, saya akan bacakan. Dan kalau ada pertanyaan yang bagus, saya akan persilakan sampaikan langsung ke Bu Eli. Jadi nanti mic-nya di-unmute kalau saya persilakan untuk langsung bertanya kepada Bu Eli. Oke, baik Bu Eli, kita sudah nggak sabar nih. Apa yang dimaksud dengan judul ini, Bu? Masa karantina? Ya, kita sedang mengalami masa karantina karena kita work from home, learn from home. Ini ada keluarga dengan konflik atau keluarga damai. Silakan Bu Eli. Oke, terima kasih Pak Dewa. Sekali lagi selamat malam semuanya. Bagi yang belum kenal saya, nama saya Eli Susanti. Tadi Pak Dewa sudah bilang bahwa profesi saya sebagai life coach salah satunya. Profesi yang lain adalah saya sebagai marketing director di Kompro. Kenapa topik ini jadi diangkat malam ini? Karena memang belakangan ini banyak sekali klien saya yang mengalami masalah dengan topik ini gitu. Ketika harus karantina di rumah, punya waktu lebih banyak dengan keluarga, tidak semudah yang dibayangkan. Yang biasanya kalau kita ketika bekerja di luar, kita berangan-angan punya waktu banyak di rumah, punya waktu banyak untuk keluarga. Ketika sekarang kita punya waktu lebih banyak, ternyata kita punya tantangan tersendiri yang selama ini nggak kebayang. Nah, tantangan itu bertambah lagi, bertambah dalam artian itu lebih menantang, karena kita juga berhadapan dengan wabah. Makanya kita di rumah itu kan karena terpaksa. Dan banyak sekali aspek-aspek hidup kita itu yang terhenti. Salah satunya misalnya income. Income-nya kita jadi berkurang, jadi drop bisnisnya, dan segala macam. Itu kan menambah tantangannya kita ketika kita bersama keluarga. Ketika kita tidak ada wabah pun, tidak semua orang bisa menikmati waktu bersama keluarga. Kalau kita mau jujur kepada diri sendiri. Ketika kita liburan bersama keluarga, tapi kerjaannya kita lagi banyak dan lagi seru, lagi ada project dengan tim. Misalnya kita tuh di kantor sebagai leader yang bergerak di insurance, di multi level, di properti, lagi ada project seru. Kita liburan nih secara fisik bersama keluarga. Pikirannya kita belum tentu berada bersama keluarga kita. Kan seperti itu kan. Nah, ketika kita sedang menghadapi wabah seperti ini dan kita harus di rumah dan kita punya istilahnya masalah atau hal-hal yang harus diselesaikan dengan usaha kita, itu kan juga sebuah hal yang harus kita pikirkan. Jadi membagi pikirannya kita untuk bersama keluarga dan menyelesaikan masalah, itu ternyata tidak semua orang bisa mengatasinya dengan mudah. Itu yang kenapa topik ini keluar malam ini. Saya tidak tahu apakah teman-teman di sini ini ketika wabah ini kumpulnya sama keluarga ya. Ada mungkin yang tinggal sendirian di apartemen, atau masih tinggal di kos, atau tinggalnya cuma berdua sama pasangan di apartemen, mungkin lebih mudah. Tapi yang tinggalnya sama mertua, yang tinggalnya sama anak, anaknya 3, anaknya 4, bukan yang satu dari 3 itu 3-3-nya harus dibimbing sekolah. Yang biasanya kalau suaminya pergi kerja dia bisa konsen sama anak, sekarang ada suaminya di rumah tambah 1 anaknya yang masih dilayani gitu kan ya. Jadi
banyak hal yang selama ini berubah dan membutuhkan kita sebagai pribadi itu bertumbuh. Dan tidak semua ketika punya banyak waktu di rumah sekarang itu malah menjadi lebih bagus relasinya dengan keluarga. Nah, saya akan mulai dari sini. Teman-teman, saya tidak akan banyak sharing, kecuali nanti tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan angkat beberapa kasus dari klien. Tetapi saya berharap teman-teman kalau memang menghadapi masalah di rumah dan tidak keberatan, tolong sharing, tolong tanya. Nah, dari kasus itu kan lebih real nih, lebih nyata. Jadi kita bisa membahasnya dari hal yang nyata dan itu akan membantu teman-teman yang lain di sini untuk mendapatkan inspirasi atau mendapatkan penguatan. Oh ternyata bukan saya saja yang bermasalah, orang lain juga punya masalah yang bahkan mungkin lebih berat. Ya, jadi harapan saya seperti tadi Pak Dewa katakan, kalau ada pertanyaan diketik aja. Diketik, kalau memang saya perlu bertanya lagi akan dinyalakan. Itu lebih menarik gitu untuk didengarkan dan kita bisa sharing dan saling menginspirasi ya. Ya. Oke. Ya, apa bedanya kumpul bersama keluarga ketika belum ada wabah dan ada wabah? Itu dulu. Kan kita sama-sama nih, yang tinggalnya sama keluarga. Tiap hari juga ketemu sama pasangan, ketemu sama anak, kumpul sama keluarga. Tetapi apa bedanya ketika ada wabah dan tidak ada wabah? Nah, yang pertama adalah waktu. Waktunya kita berbeda. Ketika belum ada wabah, terutama untuk orang yang kerja di luar, waktu bersama keluarga itu pendek. Karena waktunya pendek, maka biasanya kita lebih banyak toleransinya. Udahlah gitu. Terhadap anak juga, terhadap pasangan juga, terhadap mertua atau orang tua yang kumpul bersama kita. Karena waktunya pendek. Sekarang dengan adanya karantina ini, mau nggak mau kita bisa dibilang 24 jam. Lulu lagi gitu ya. Jalan kemana ketemu lagi, jalan kemana ketemu lagi gitu. Kalau dulu sebel, bisa kita tinggal bekerja, bisa hahihi dengan teman-teman kantor, kemudian balik dengan suasana yang lebih baik. Kali ini nggak bisa. Sebel ketemunya dia lagi, dan dia lagi. Apalagi kalau sebelnya sama mertua gitu kan ya. Dia lagi. Belum selesai sebelnya udah diomelin lagi gitu. Nah, itu yang berbeda. Karena kita ketemunya waktunya sangat panjang. Dan pembagian waktunya jadi tidak jelas. Kalau dulu kita jelas nih, jam sekian sampai jam sekian saya keluar untuk kerja. Jam sekian saya letakkan pekerjaan saya bisa untuk keluarga, gitu kan? Sekarang makin nggak jelas. Meeting online bisa kapan aja, sekolahnya anak-anak jamnya juga bisa kadang berubah dan segala macamnya. Yang harusnya waktunya saya menyelesaikan pekerjaan harus bantuin anak ngerjain tugas, gitu. Jadi waktunya jadi tidak lebih lebih tidak teratur dan kita harus fleksibel. Nah itu tentang waktu ya. Kemudian aktivitasnya. Sekarang aktivitas tidak bisa dilakukan di luar. Semua harus di dalam. Kita sekarang selain ketemu dengan orang-orang di rumah, yang lainnya cuma online. Nah, ketika online ini pasti merubah cara komunikasi kita kan. Perilaku kita semua berubah. Yang dulunya kita mungkin jarang buka laptop atau jarang di rumah itu pegang handphone, sekarang kita harus berhadapan dengan laptop dan handphone hampir sepanjang waktu karena semuanya online. Aktivitasnya berubah. Kemudian selain aktivitas itu karena kita berubah, kalau dulu di sosial media banyak sekali posting-posting itu aktivitas, betul kan? Terus saya lagi ngafe, lagi sama siapa, lagi ngapain, ini itu kumpulnya sama siapa. Sekarang kira-kira apa yang paling banyak diposting? Makanan. Masa inilah, masa itu, ada lagi tren kopi inilah, minuman ini ya. Jadi kita sekarang lagi banyak ke sana. Karena selesai kita banyak membroadcast masalah corona dan kita mulai mau stop, kita banyak memposting makanan. Itu perilakunya kita berbeda, aktivitasnya kita berbeda. Atau TikTok-an, Bu Eli? Ya, TikTok-an salah satunya. Jadi aktivitasnya berubah gitu. Perubahan bagaimana kita berhadapan dengan waktu dan aktivitas itu tidak mudah. Untuk diri kita sendiri tidak mudah, apalagi ketika kita harus berkumpul bersama keluarga. Yang saya maksud di sini bersama keluarga adalah orang-orang yang terdekat dengan kita atau orang-orang yang kumpul serumah selama kita karantina ini. Nah, yang namanya perubahan pasti tidak gampang. Kecuali orang-orang yang dari dulu aktivitasnya memang tidak banyak berubah. Mau ada karantina atau tidak ada karantina, memang kegiatannya semua di rumah nih. Salah satu peserta di sini yang saya kenal juga,
Ada yang begitu. Mau karantina nggak karantina sama aja. Karena selama tidak karantina pun 99% memang aktivitasnya di rumah. Nah, jadi kan tetapi untuk orang-orang yang selama ini kebalikannya 90% aktivitasnya di luar rumah dan tiba-tiba harus di rumah, biasanya akan kebingungan. Saya mau ngapain nih di rumah? Terutama untuk yang pria ya, yang biasanya kerjanya di luar ataupun yang wanita yang kerjanya di luar. Yang biasanya di rumah selama ini sudah teratur, tiba-tiba di rumah tidak tahu posisinya harus di mana. Nah, yang kedua, ketika di rumah, hal-hal yang dulunya tidak apa-apa atau bisa diabaikan, sekarang mengganggu. Karena kita kan punya karakter kan berbeda ya, satu rumah ya. Saya nggak tahu di sini kumpul berapa orang. Misalnya satu rumah 5 orang. Pasti karakternya berbeda. Yang satu bisa makan sesuatu dan diletakkan sampahnya dulu, bersihinnya nanti setelah sore atau malam. Yang satu nggak bisa. Gitu kan ya. Yang satu maunya bangunnya siang, yang satu maunya bangunnya pagi. Aduh, macam-macam lah. Yang satu biasanya nggak pernah lihat nih kalau anaknya hampir setiap hari pegang handphone dan di kamar, tiba-tiba karena di rumah, bisa ngeliatnya anaknya pegang handphone terus dia nggak betah. Ngomel terus. Jadi banyak hal yang berubah. Itu sebabnya ketika kita menghadapi perubahan, dibutuhkan kebijaksanaan kita untuk berhadapan dengan perubahan. Terutama diri kita sendiri. Nah, tiap keluarga pasti akan mengalami tantangannya sendiri-sendiri. Kalau kitanya tidak bertumbuh, kalau kitanya tidak siap dengan perubahan, kalau kita tidak fleksibel dengan perubahan ini, maka jangan heran kalau di rumah itu terjadi konflik. Yang ada kita pasti menuntut orang paham kita. Kita akan menuntut orang lain paham kita, terutama orang-orang yang berada di rumah. Nah, itu yang akan menyebabkan terjadinya konflik. Untuk orang-orang yang sangat fleksibel dengan perubahan, tahu bagaimana meningkatkan dirinya, tahu bagaimana menempatkan dirinya ketika terjadi perubahan, maka yang terjadi biasanya keluarganya akan baik-baik saja, waktu berkualitasnya akan digunakan dengan sangat baik, bonding di antara keluarga juga akan lebih bagus, karena orang ini fleksibel terhadap perubahan dan sudah siap dengan perubahan. Nah, bagaimana berhadapan dengan perubahan, itu memang tidak bisa instan. Itu adalah pengalaman hidup dan pembelajaran. Tapi bukan hal yang tidak mungkin untuk kita hadapi. Nah, jadi itu kurang lebih bagaimana kita bisa melihatnya, oh ternyata masa karantina ini, kenapa sih membuat saya tuh punya konflik dengan keluarga? Coba aja cek ke diri sendiri. Sebenarnya yang kita tuntut itu diri kita atau orang lain. Atau kenapa enggak kok Bu, masa karantina itu saya malah menikmati loh, saya punya banyak kegiatan. Nah, itu kita harus apresiasi juga ke diri kita. Oh, ternyata saya bisa berhadapan dengan baik. Gitu kan ya. Nah, ada yang baru bergabung nih, makanya suaranya juga langsung menyala. Oke. Jadi, mau dilanjutkan lagi Bu? Ya. Ini saya lihat, wah ini saya baru lihat nih ada Pak Adi W. Gunawan. Selamat malam Pak Adi. Sebuah kehormatan nih Pak Adi bisa muncul di malam ini bersama saya. Pak Adi salah satu guru saya juga. Beliau ya mengajar hipnoterapi dan sertifikasi untuk klinikal hipnoterapi. Beliau pakarnya hipnoterapi nih. Thank you Pak Adi bergabung bersama kami di sini malam ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya sama Pak Adi juga boleh nih. Selamat malam Pak Adi. Pak Hari Suwanda juga ada. Oke, mana nih Pak Hari Suwanda? Saya baru lihat. Selamat malam Pak Hari, thank you sudah hadir. Ya, kita lagi membahas masa karantina nih ya di sini. Oke, itu kurang lebih. Saya kembali lagi ke topik sebelum menyapa yang lain lagi nanti. Kurang lebih itu yang tadi saya paparkan bahwa masa karantina ini sebenarnya adalah bagaimana kita berhadapan dengan perubahan. Dan ketika kita berhadapan dengan perubahan, itu yang perlu kita lihat adalah mentalnya kita ke dalam. Kebijaksanaannya kita. Apakah kita bisa fleksibel dengan perubahan? Bagaimana kita berhadapan dengan ketidakpastian? Bagaimana kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak teratur mungkin ya. Kalau misalnya dalam tidak teratur itu yang sebelumnya kita pasti jam kerjanya, sekarang jam kerjanya itu tidak pasti. Terutama dengan online gini ya. Saya melihatnya bahwa ketika online ini bahkan saya sendiri lebih banyak meeting dibandingkan kerja yang sebenarnya. Ini meeting dan mungkin akan lebih efektif. Nah, ada yang merasa begitu, tapi ada juga yang memerlukan kehadiran orang lain merasa
saya nggak nyaman online, saya tetap perlu ketemu orangnya. Kalau nggak ketemu orangnya nggak bisa nih. Saya sendiri harus melakukan penyesuaian. Ketika saya tidak bisa bertemu dengan klien saya, rasanya di awal memang gimana saya mau coaching online gitu. Tidak ketemu, bagaimana caranya saya bisa melakukan kalibrasi dengan tepat dan segala macamnya. Banyak pemikiran-pemikiran yang akhirnya harus saya adjust dan harus terima klien dengan online. Nah, ketika dilakukan beberapa kali, ini hanya karena perubahan yang tidak biasa kita lakukan. Setelah kita lalui dan kita akan terbiasa dengan sebuah perubahan karena kita menemukan kebiasaan baru. Nah, itu dibutuhkan penerimaan dan kebijaksanaan. Oke, mungkin kita bisa buka tanya jawab Pak, kalau ada yang bertanya. Boleh. Sementara ada dari chat ada komentar aja nih Bu, dari Ibu Rini. Betul enak ketemu katanya. Ya, itu tipe-tipe orang yang perlu ketemu orang ya Rini ya. Ya. Perlu sentuhan gitu ya Rini ya. Di sini nih banyak teman-teman yang pada kenal semua nih. Ya. Bu Eli, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, langsung aja bisa Anda chat langsung di Zoom group chat-nya. Jadi bisa langsung bertanya sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih. Tadi kan Bu Eli sampaikan bahwa ini di rumah ini karena terpaksa. Dan ini merupakan ada tantangan tersendiri ya untuk menghadapi keterpaksaan ini gitu ya. Dan tadi ada dua hal. Kalau kita tidak fleksibel, kita bisa konflik. Kalau bisa fleksibel, ya damai. Kalau damai, oke lah. Mungkin kalau konflik, ini bagaimana caranya menghadapi konflik yang perubahan yang memang rutinitas kita biasanya nggak lebih banyak di rumah, kemudian di rumah, dan ini tidak bisa fleksibel, terjadi konflik, ini bagaimana solusinya, Bu? Ketika kita berhadapan sama konflik, dalam hal apapun sebenarnya, yang perlu kita cek itu diri kita sendiri. Ketika konflik terjadi itu, apa tuntutannya kita kepada orang lain? Apakah benar tuntutan itu kita letakkan kepada orang lain? Karena konflik itu kan pasti ada sesuatu yang tidak sesuai antara orang dan kita. Biasanya kebanyakan karena kita punya tuntutan tertentu. Kita tidak bisa melakukan penerimaan terhadap apa yang terjadi di luar kita, yang berhubungan dengan orang-orang tertentu atau kondisi-kondisi tertentu. Nah, kalau berhubungan dengan keluarga, itu kita cek dulu nih ke dalam diri kita. Sebenarnya konflik yang terjadi di keluarga saya ini perlu atau tidak? Perlu dalam artian apakah memang ini perlu terjadi untuk sebuah penyelesaian masalah? Atau sebenarnya ini hanya pelampiasan dari ketidaknyamanan saya yang saya tidak tahu harus diapakan dan saya taunya adalah melemparkannya kepada orang-orang terdekat yaitu keluarga saya. Mau itu pasangan, mau anak. Maksud saya ketidaknyamanan itu apa? Karantina ini kan berubah banyak. Terutama untuk orang yang biasanya kerja di luar ya, tadi saya katakan juga, tiba-tiba harus di dalam, itu kan rutinitas yang berubah. Satu itu. Yang kedua, untuk misalnya business owner, yang berhadapan dengan bisnis yang berubah banyak. Entah penurunan omset, entah strategi marketingnya harus berubah, dan apapun itu kan perubahan-perubahan yang harus dihadapi sendirian misalnya. Kalau misalnya istrinya tidak bekerja, di mana dia tidak bisa mengkomunikasikan kesulitannya dia. Tapi dia punya masalah nih. Nah, ketidaknyamanan itu, kalau kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya atau mengeluarkannya atau menghadapinya, biasanya tanpa kita sadari, kita akan melemparnya kepada orang terdekat. Apalagi dengan masa karantina ini kan, mau nggak mau kan, ya ketemunya itu lagi. Jadi ketika kita melemparkannya kepada orang lain untuk mengerti bahwa kita sedang bermasalah, biasanya konflik terjadi. Oke. Terima kasih Bu Eli. Bu Eli, ini ada satu pertanyaan yang menarik ini Bu Eli, dari Nicholas ya, dari Opus. Kalau di masa karantina ini muncul konflik-konflik di keluarga, sementara pribadi kita sangat tidak nyaman dengan adanya konflik tersebut. Sedangkan di masa karantina ini kita tidak bisa keluar dari zona konfliknya. Apa yang bisa kita lakukan secara pribadi? Nah, ya itu memang sering terjadi ya. Misalnya kita seorang anak nih. Kalau saya tahu kan Nicholas kan di rumah nih bersama orang tua. Konfliknya misalnya, saya nggak tahu apakah antara orang tuanya. Selama ini, kalau orang tuanya konflik, kita bisa lari ke pekerjaan. Kita keluar rumah. Kita ketemunya orang tua cuma malam. Nah, sekarang kita ketemunya orang tua tuh dari pagi sampai malam. Jadi kita tahu semua konfliknya orang tua kita. Dan kita tidak nyaman. Coba cek ketidaknyamanannya itu karena konfliknya atau sebenarnya kita tidak bisa terima bahwa orang tua kita konflik. Kita punya harapan bahwa saya tuh maunya di rumah tuh damai-damai saja dan orang tua saya baik-baik saja.
Artinya kan kita sedang menuntut orang tua kita untuk baik-baik saja. Padahal dari awal mereka memang tidak baik-baik saja. Hanya saja kita mungkin selama ini tidak melihatnya dengan tidak menerimanya dan berusaha untuk tidak melihatnya. Kita yang harus cek, apakah selama ini memang mereka tidak baik-baik saja, tapi saya tidak melihatnya dengan baik. Dan ketika saya harus berkumpul dengan mereka, saya jadi kelihatan, oh mereka ternyata konflik gitu. Nah, kalau memang mereka sebenarnya memang dari awal memang sudah konflik, yang perlu kita lakukan adalah ke dalam diri kita. Untuk melakukan penerimaan, memang selama ini orang tua kita konflik. Tidak ada yang berubah. Hanya saja saya tidak intens kumpul bersama mereka. Kali ini yang perlu saya lakukan, saya menerima bahwa orang saya selama ini konflik. Gitu. Tidak ada kata lain yang bisa saya lakukan atau saya berikan selain penerimaan. Karena di masa-masa seperti ini, di masa-masa karantina seperti ini, justru yang paling dibutuhkan adalah penerimaan. Ya, menerima diri sendiri dan menerima orang lain. Kalau orang lain misalnya orang tuanya kita memang sedang bertengkar, orang tua kita lagi bete dengan urusan usahanya gitu dan tidak tahu caranya harus mengeluarkannya, mereka harus konflik, kita perlu terima bahwa mereka memang memerlukan konflik itu sampai itu terjadi dan saya sebagai anak yang perlu menerima konflik. Kecuali kita punya cara yang kita tahu bisa membantu. Tapi kalau kita tidak bisa membantu, yang bisa kita lakukan adalah menerima kondisinya. Sama seperti kita harus menerima kondisi corona dan kita harus karantina. Itu yang bisa kita lakukan. Diterima rasa tidak nyamannya, Opus. Memang tidak nyaman ketika kita tahu ada konflik di rumah. Diterima dulu rasa tidak nyamannya, jangan ditolak. Ya. Kalau tips sederhana bagaimana menerima kondisi di luar kita yang tidak sesuai dengan diri kita itu bagaimana sih, Bu? Yang paling sederhana. Tips menerima yang di luar kita yang tidak sesuai dengan harapannya kita. Ya. Coba cek harapannya, Pak. Yang pertama, harapannya masuk akal apa enggak? Okay. Ya kan, misalnya kita berharap nih, kita punya bayi terus kita berharap bayinya jangan nangis, karena saya sumpek kalau bayi nangis gitu maksudnya. Itu kan harapannya kita. Jadi ketika bayinya kita rewel, babynya nangis terus, apalagi misalnya lagi udaranya sangat panas nih ya, panas banget, terus tiba-tiba dia mungkin lagi dengan enak badan, demam, sebentar-sebentar nangis, kita mau masak, dia minta perhatian, kita mau masak, dia lapar, minta minum susu gitu kan ya. Jadi kita coba cek, apakah harapannya kita itu masuk akal atau tidak. Karena kalau harapannya kita tidak masuk akal, maka sebenarnya yang bermasalah diri kita dong. Bagaimana mungkin kita berharap seorang bayi itu tidak menangis sepanjang hari, atau seorang bayi itu bisa meringankan pekerjaannya kita, contohnya seperti itu. Atau kalau kita punya orang tua yang sangat tua sekali, dan minta perhatian, makanya rewel atau segala macam, makanya nggak mau dan segala macam. Kita cek, apakah masuk akal buat saya kalau saya punya harapan bahwa orang tua saya itu nggak nuntut perhatian di usianya seperti itu, gitu kan? Nah, kita cek dulu ukuran harapannya kita. Kalau memang harapannya kita itu masuk akal, kita cek kemampuannya kita. Maksudnya kemampuannya kita tuh gini, oke, harapan saya masuk akal kok untuk meminta anak saya paham, untuk anak saya yang umur 15 tahun membantu pekerjaan rumah tangga gitu. Karena saya nggak perlu bantuan. Oke, kita cek kemampuannya kita. Kemampuannya apa? Kemampuan melakukan usaha atau strategi untuk mencapai harapan itu. Kalau dengan kasus yang anak umur 15 tadi, kemampuannya kita komunikasi. Kemampuannya kita mengatur jadwalnya dia. Kemampuannya kita untuk mendisiplinkan anaknya. Kemampuan kita untuk membagi tugas, mana yang bisa dilakukan atau tidak. Kemampuan kita memanajemen dan mengorganisasi ini semua. Nah, kita ukur kemampuannya kita. Kalau ternyata kemampuannya kita belum nyampe nih, mungkin kita perlu bantuan. Kita cari bantuan ke pasangan, bantuan kepada siapa aja. Kalau diperlukan bantuan profesional, kenapa tidak? Jadi, itu yang perlu kita lihat. Pertama, harapannya kita, yang kedua, kemampuannya kita. Nah, kalau dua-duanya kita tidak bisa, bagi kita harapannya masuk akal. Menurut kita masuk akal, dan kita merasa ini bukan aku yang harus berusaha, dia yang harus berusaha, gitu kan ya. Ini satu mindset yang harus kita pikirkan dan renungkan. Apakah kita bisa merubah orang itu?
Okay. Kalau kita tidak berusaha merubah orang itu dan kita tetap berharap orang itu berubah, ya saya cuma bisa bilang tunggu aja sampai dia berubah. Dan selama masa tunggu, carilah kegiatan yang bermanfaat buat Anda. Oke. Iya, Bu Eli. Oke. Semoga tips ini bisa menambah semangat Opus ya dalam menghadapi situasi mungkin di rumahnya mungkin ya ini ya. Mungkin ya. Oke. Bu Eli, ini ada Bu Indri. Mungkin saya bisa buka mic-nya nih, Bu ya. Mungkin Bu Indri bisa di-unmute atau mungkin teman-teman di belakang layar bisa unmute Bu Indri Mei ya. Ini pertanyaannya bisa sharing juga ini, Bu. Jadi yang ditulis bagaimana menghadapi anak usia 13 tahun yang asik dengan gadgetnya. Silakan Bu Indri. Bu Indri bisa dengar suara saya, bisa menjawab? Selamat malam Bu Indri, apa kabar Bandung? Oke, kalau Bu Indri nggak bisa menjawab, saya menjawab aja ya Pak ya. Oh iya, karena silakan, waktu Bu. juga. Ya. Jadi begini, untuk anak usia 13 tahun yang asik dengan gadgetnya, yang pertama, kita cek dulu. Kita sendiri asik dengan gadget kita apa enggak? Yes. Dan kita cek dulu kita nih. Nah, kalau kita sendiri sibuk dengan gadget, gimana kita mau komunikasi dengan anak? Satu itu ya. Yang kedua, kalau kita cek apakah dia punya kegiatan lain, apakah dia punya aktivitas lain. Jangan nuntut hal yang stop gadgetnya, tapi dia nggak tahu ngomong ngapain. Mati gaya istilahnya. Ketika dia nggak pegang handphone, nggak pegang apa-apa, orang tuanya juga sibuk, nggak punya kegiatan, televisi sekarang membosankan, YouTube adanya di gadget gitu kan ya. Tapi dia nggak boleh pegang gadget. So dia mau ngapain? Kasih solusi. Jangan disuruh stop gadgetnya, tapi tanpa solusi gitu. Stop gadgetnya. Oke, seandainya dia stop, coba pikirkan, dia mau ngapain? Yang satu itu kan ya, anak umur 13 tahun, apalagi anak sekarang, jangan pernah berharap mereka itu punya inisiatif mau ngapain. Karena memang secara alami pikirannya udah di gadget, itu gaya hidupnya anak sekarang. Jadi ketika kita ingin anak kita tidak di gadget, berikan pilihan aktivitas. Dan jangan pernah berharap anak akan langsung terima. Perlu ditemani. Ini waktunya kita memberikan waktu yang berkualitas. Saya sendiri di sini kumpul dengan remaja yang usianya belasan tahun. Ketika harus meminta dia olahraga, mau tidak mau, saya menemaninya olahraga. Nggak bisa kita ngomong, taruh gadgetnya olahraga, taruh gadgetnya olahraga. Bisa dibilang 99% ibu hanya akan marah-marah tanpa didengerin. Tetapi akan berbeda, di awal mungkin tidak segampang ini, tapi akan berbeda ketika ibu duduk di hadapannya, mengajak ngomong kenapa dia butuh olahraga, atau dengan alasan apapun. Temenin mama ya olahraga. Dan kalau perlu kita kasih iming-iming di awal dan segala macam. Kalau bisa lakukan disiplin. Karena memberikan disiplin kepada anak remaja itu tidak mudah, dibutuhkan tega, dibutuhkan konsisten. Nah, tapi itu yang terbaik. Kalau bisa lakukan disiplin, lakukan. Kalau tidak bisa, mungkin kita harus mundur satu step. Kita benar-benar harus bersama dia. Kalau tidak bisa juga, mungkin plus iming-iming sampai itu jadi kebiasaan yang bagus. Ibu maunya anaknya apa kalau nggak pegang gadget? Kalau maunya anaknya aktivitas dengan memasak, temani dia masak. Kalau maunya anaknya membaca buku, temani dia baca buku dulu. Dan pastikan dia punya buku yang bisa dibaca. Jangan bilang daripada main gadget, baca aja bukunya. Seluruh lemari dia sudah baca bukunya. Dan nggak ada lagi buku yang bisa dibaca. Itu kan bisa begitu. Ataupun kita memaksa dia membaca buku yang tidak menarik. Jangankan anak-anak umur 13 tahun. Kita saja nih yang suka baca buku, tapi kalau bukunya tidak menarik, kita pasti nggak mau baca, ya kan? Nah, jadi Ibu kalau soal anak umur 13 tahun, yang pertama pastikan dulu ketika gadgetnya Ibu minta lepas, dia punya aktivitas. Kalau Ibu tidak punya solusi untuk aktivitasnya, tidak akan pernah berhasil, Bu. Ya, itu kalau dari saya. Mungkin Bu Indri ada yang mau ditanyakan lagi. Iya. Nah, benar Bu, bilangnya mati gaya. Iya benar Bu. Itu anak sekarang. Karena kebayangkan kalau dia tidak boleh dengan gadgetnya, dia mau ngapain? Masa mamanya sudah siapin makanannya? Apa yang mau dia kerjain? Ngepelnya pun sudah ada pembantu, gitu kan? Terus apa? Dia mau ngapain kalau nggak pakai gadget? Nonton drakor, ya. Itu yang dia tahu aktivitasnya. Ya, itu yang dia tahu aktivitasnya. Nah, kalau misalnya dia suruh berhenti, suruh baca buku, nggak ada yang menarik bukunya. Suruh kerjain tugas, tugasnya udah selesai, gitu. Terus mau ngapain? Atau tugasnya tidak menarik. Jadi Ibu Indri sebelum meminta anaknya berhenti stop gadget, tolong dipikirkan mau melakukan aktivitas apa bersama anak. Itu ya Bu ya.
Jadi ibu juga dituntut nih kreativitasnya. Mau ngapain ya? Oh kita buat ini, oh kita buat itu, masa itu. Saya juga di sini juga Pak sama Pak. Ada anak-anak yang harus tiap hari dipikirin gitu. Oh pagi kita gini, sore kita olahraga, nanti kita makan, kita buat donat lah, kita buat inilah gitu. Ya, dibuat aktivitasnya. Itu ya Bu Indri ya. Oke. Bu Indri, gimana Bu Indri? Semoga ya Bu, saya coba cari ide ajak aktivitas bersama. Makasih Bu Eli. Itu chatnya Bu Thank you Bu Indri, semoga bermanfaat. Iya. Oke, sambil nunggu teman-teman untuk bertanya lagi, saya ingin bertanya juga nih. Tadi kita bicara tentang kalau tidak fleksibel, konflik ya Pak ya. Tapi kalau bisa fleksibel, itu damai. Nah, untuk menjaga, kalau damai itu kan sebenarnya sebuah hal yang kita inginkan bersama. Ini bagaimana menjaga kedamaian itu biar dia terus ada gitu? Minim konflik lah istilahnya. Jawabannya tidak bisa, Pak. Kalau Bapak tidak tanya, kedamaiannya selalu ada. Selalu ada ya? Kata selalu itu pasti tidak ada. Tidak ada. Ya, kita bisa menciptakan kedamaian ya, tapi apakah akan selalu? Jawabannya tidak. Yang perlu kita sadari ketika kedamaian itu tidak lagi kita rasakan, bukan berarti tidak ada. Hanya saja kita sedang tidak merasakan. Satu itu. Yang kedua, ciptakan dulu kedamaian di dalam diri kita. Kita tidak akan pernah berhasil menciptakan kedamaian di keluarga kalau di dalam dirinya kita itu tidak tercipta kedamaian. Saya ingin mengajak teman-teman yang hadir di sini untuk punya sebuah pemikiran bahwa kalau mau keluarga kita damai, mulai dari diri sendiri. Kalau mau keluarga kita damai, coba kita yang jadi orang yang damai duluan. Dan kitalah yang menyebarkan kedamaian itu di rumah, bukan orang lain. Nah, jadi pertama damaikan diri. Dalam hal apapun juga, bagaimana caranya kita mendamaikan diri ketika kita terjadi ketidaknyamanan? Diam dulu, lakukan self-talk aja. Ngomong aja ke diri sendiri, sebenarnya nggak nyaman ya, saya nggak suka deh orang tua saya bertengkar. Berisik banget sih suaranya. Yang tidak nyaman apanya? Kan sebagai orang tua harusnya mereka tidak memberi contoh seperti itu. Gitu. Nah, coba dicari aja ke dalam. Kalau tidak mampu, sekarang dunia online itu banyak sekali sumber-sumber untuk membuat kita punya positive thinking, untuk kita punya mindset yang bagus, untuk kita punya inspirasi bagaimana caranya kita berdamai dan menerima keadaan. Cari itu di YouTube. Daripada kita lihat TikTok-nya orang, daripada kita lihatin Instagram-nya orang yang misalnya postingnya yang kita sebenarnya tidak butuh, mungkin ketika kita berhadapan dengan konflik dan kita mencari kedamaian atau kita mau berdamai dengan diri sendiri, coba aja cari course online atau cari di YouTube inspirasi yang memberikan kita mindset yang lebih baik, itu mungkin akan membantu. Ya. Tapi poinnya adalah damaikan diri dulu. Dan saya mengajak teman-teman di sini, di masa-masa karantina ini, ketika kita berhadapan dengan keluarga, tolong, saya benar-benar mengajak damaikan diri dulu untuk menjadi kedamaian di rumah Anda. Oke. Ini pesan yang dahsyat nih, Bu. Berdamai dengan diri sendiri ya. Dan ini cukup banyak waktu untuk bisa memahami diri kita sendiri juga ya, Bu ya. Justru ini sebenarnya waktu yang sangat tepat, Pak. Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Yang artinya sebenarnya kemelekatan secara emosi dan tuntutannya, toleransinya itu lebih kecil gitu maksudnya. Kita tahu bahwa kita sayang dengan keluarga kita, terutama biasanya pasangan, anak, kita punya tuntutan sangat besar. Karena kita terlalu sayang dengan mereka. Nah ini justru kan kalau bisa dibilang, kalau kita bisa menggunakan momen ini untuk pertumbuhan diri kita, itu sangat bagus. Oke, luar biasa Bu Eli. Bu Eli, ini tadi ada komentar dari Bu Rini lagi nih. Ide kesibukan baru pelihara anjing di rumah supaya nggak stres. Nah ini ada kata stres nih Bu ya. Ini stresnya juga bisa menimbulkan potensi besar untuk konflik ya Bu ya. Stres dalam diri sendiri. Kalau kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri, kemudian kita tidak bisa menerima, itu kan dapat nimbulin salah satunya stres itu. Oke, saya karena ini yang bertanya Rini ya. Halo Rin, Surabaya aman kan? Gimana kabarnya anjing? Gitu. Kalau saya, karena saya kenal Ibu Rini ya, Ibu Rini kan orang yang sangat aktif. Bisa dibilang tuh energinya tidak ada habisnya gitu. Mau ngajak dia jalan sebulan, setahun itu energinya masih ada. Saya nggak tahu energinya dari mana gitu kan ya. Oh, sangat aktif dan banyak sekali. Nah, ketika orang sangat aktif dan energinya banyak, tiba-tiba harus di rumah. Kita kebayang dong bagaimana dia akan struggling harus memaintain energinya. Ya, dia harus memanage dirinya, harus memanage energinya. Nah, jadi di sini adalah salah satunya
yang tadi Bu Rini bilang memelihara anjing itu bisa sangat membantu karena dia bisa menyalurkan energinya untuk sibuk dengan anjingnya. Karena kan kayak baby kan, yang harus dipelihara, dikasih makan, disayang-sayang, harus olahraga dan segala macamnya. Jadi dia bisa menyalurkan energinya dengan baik. Jadi kata-kata stres yang terjadi di Ibu Rini ini, karena saya kenal Ibu Rini, energinya terlalu banyak selama ini. Dan selama ini tuh dia bisa menghadapi banyak orang sekaligus. Dia bisa prospek orang, bisa dalam satu hari 50 orang misalnya sehari, terus tiba-tiba harus di rumah. Energinya terlalu banyak. Mau diapain? Nah, jadi itu sebabnya sampai muncul kata stres di Ibu Rini. Dalam kasusnya Ibu Rini itu energinya tidak tahu mau diapain. Dan apakah itu bisa menimbulkan konflik? Jawabannya bisa ya, bisa tidak, berpotensi ya. Apakah bisa jadi konflik? Tergantung ke diri kita sendiri. Okay. Kalau kita bisa menyalurkan energi dengan baik, kalau kita bisa punya komunikasi yang bagus, kita bisa menghandle diri kita sendiri, bisa berdamai dengan perubahan, maka biasanya konflik tidak terjadi. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Joni Liu nih. Pak Joni, Bu, ada teman saya yang di PHK, jangankan bicara damai, malah ketar-ketir sekarang, Bu. Karena gaya hidupnya sudah tinggi, penghasilan juga nggak bisa langsung tergantikan. Nah, emosinya jadi nggak stabil tuh. Apa tips buat temanku ini? Yang pertama, ya benar kita jangan bilang damai, tapi kita perlu menerima bahwa kondisinya berubah. Biasanya orang-orang seperti ini adalah punya ketakutan berganti gaya hidup kan. Ketakutannya itulah adalah berganti gaya hidup. Nah, saya harus cek dulu sama orangnya, kekhawatirannya itu adalah masuk akal atau tidak. Katakanlah orang ini akan di PHK oleh perusahaan ya. Kadang-kadang, ini saya akan kasih contoh aja, saya pernah kasih contoh ini. Ada teman saya yang sangat khawatir dengan karantina ini karena perusahaannya tiba-tiba harus stop, karena dia punya garmen yang gede banget gitu. Nah, dia jadi stres, memikirkan segitu banyak karyawan harus di PHK. Satu itu, yang kedua tidak ada income. Bagi saya, ketika kita ngobrol, akhirnya ditemukan stresnya itu stres yang wajar dalam satu sisi. Tetapi berlebihan tidak perlu. Kenapa? Ini adalah orang yang sangat kaya. Dengan perusahaannya tutup, anak cucunya dia masih cukup uangnya. Tetapi mungkin yang dia khawatirkan adalah gengsinya. Yang dia khawatirkan adalah bagaimana berhadapan dengan karyawannya. Atau ketidakrelaannya membayar uang kompensasi ketika dia harus PHK atau tidak tahu caranya gitu. Jadi belum tentu stresnya itu karena harus tutup perusahaannya, tapi ada sesuatu di baliknya. Sama dengan kasusnya temannya Pak Joni ini. Kita harus cek apakah benar PHK-nya yang membuat dia khawatir karena dia harus ganti gaya hidup, atau sebenarnya gengsinya dia yang terganggu. Kenapa dia yang di PHK, bukan orang lain? Gitu kan ya. Padahal untuk gaya hidupnya dia, bisa saja sebenarnya dia masih bisa menggunakan tabungan dan dia bisa survive selama 1 tahun. Itu kan ya. Atau sebenarnya apa? Dicari dulu. Ini harus benar-benar dicari. Karena gaya hidupnya, atau benar-benar karena tidak ada uangnya dan harus berubah hidup, atau sebenarnya uangnya ada, saya bisa survive selama 1 tahun, tetapi saya nggak terima. Kenapa saya yang di PHK? Misalnya begitu. Ya, kita harus cek dulu. Iya. Oke, terima kasih Pak Joni. Bu Eli, ini waktu kita udah terbatas sekali, tinggal 3 menit. Jadi mungkin ada pesan-pesan dari Bu Eli untuk kita di masa karantina ini biar bisa mengatasi konflik dengan baik, atau bisa berdamai dengan diri sendiri, dan lain-lain. Untuk kita, Bu. Saya tidak bisa punya pesan yang pas untuk semua orang. Dan ini sangat umum dikatakan sama orang, tapi coba direnungkan baik-baik bahwa bersyukurlah dengan apapun yang ada. Ketika di masa karantina ini, kita dipaksa untuk kumpul dengan keluarga. Sebenarnya kalau kita mau menyadari dan bersyukur, itu yang selama ini kita inginkan. Kita selama ini sibuk di luar, tidak punya waktu, kita pengen punya waktu banyak untuk keluarga. Kalau masih ada orang tua, inilah waktunya untuk melayani dan berbakti kepada orang tua, sejelek apapun orang tuanya kita. Kalau kita misalnya punya anak dan kita harus sibuk dengan perubahan anak kita yang sekolah online, coba bersyukur bahwa akhirnya saya kembali kepada kodratnya. Kalau saya punya anak, memang tugas saya lah yang mendidik mereka.
Dan ini diberikan keadaan, diberikan kita harus bisa ada di rumah. Gitu ya. Kalau saya bilang kodratnya tuh gini, kalau dulu banyak ibu-ibu yang sibuk dengan online atau sosial karena anaknya sudah ada yang ngurus, sekolah sampai sore, pulang udah malam, tugas ada bisa dengan guru les segala macam. Sekarang nggak bisa. Mau nggak mau mamanya yang disibukkan. Makanya di awal-awal ketika sekolah harus online itu banyak sekali ibu-ibu yang komplain gitu. Karena harus sibuk. Padahal sebenarnya dari awal itulah tugasnya seorang ibu, mendidik anaknya, kan ya. Sebagai seorang ayah mendampingi istrinya untuk mendidik anaknya, bukan cuman ada di luar terus. Nah ini dipaksa oleh keadaan. Jadi bagaimana benar-benar bisa melihat kondisi ini sebagai sebuah berkah dan bersyukur. Kalau itu yang bisa saya himbau kepada teman-teman, dan semoga itu bisa membawa kedamaian ke dalam diri kita dan kedamaian di keluarga kita. Oke. Luar biasa, Bu Eli. Terima kasih banyak, Bu Eli, atas pencerahannya pada malam hari ini. Mungkin teman-teman bisa di-unmute dulu, karena kita harus say thank you buat Bu Eli. Mic-nya, juga mungkin kameranya juga bisa di... Thank you semuanya, thank you semuanya, thank you atas waktunya. Bu Eli. Teman, kita mau foto dulu. Jadi Oke, kita ada foto. buka kameranya. Semuanya dibuka kameranya. Pasang lampu dulu. Bersama. Lampu dulu boleh. Tolong pakai baju dulu. Yang tadi di unmute. Di unmute gitu ya. Oh, Ibu Rini nggak mau buka karena malu. Oke, dibuka semua. Teman-teman yang di belakang layar minta difoto fotonya ya. Oke, buka semua. Ah, Vario cantik banget. Oh, pasti. Halo Pak Dido. Halo Tika. Halo Irin. Oh, sehat. Ini ada Pak Kinkin, Bandung. Baru kelihatan sama wajah. Oh, ada Pak Stevi. Thank you, Bu Eli. Thank you, Pak. Pak Ibu boleh Pak mau Hariswanda. mulai di foto ya Bapak Ibu. Oke. Sisiran dulu dong. Pak Pra. Stevi. Ya, Pak Dido, Medan, thank you. Ini ada Pak Ruli ya. Pak Ruli, ya, thank you. Evi di Makassar, thank you. Ini teman-teman Jakarta, Widya di Bali, thank you. bukan Suli, halo Batam. Terima kasih, Bu Eli. Terima kasih, Bu Eli. Ini, oke, Ri, hai. Baru kelihatan. Oke, siap difoto. Sudah siap? Semuanya lihat ke kamera ya. Lihat ke kamera masing-masing ya. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Saya berasa berada di ruang seminar. Oke. Sekali lagi ya, sekali lagi. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Oke, semuanya. terima kasih semuanya Bu Eli. Bu Eli.